Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back again to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan ngajakin kalian untuk ngebahas suatu cara. Jadi kita sedang ada di pembahasan tutorial. Oke teman-teman, dan pembahasan di tutorial kali ini itu adalah bagaimana cara mencetak bolak-balik agar hasilnya presisi. Jadi teman-teman, video ini teman-teman itu terinspirasi dari pengalaman pribadi saya. Pas mencoba untuk cetak bolak-balik itu mencoba cara ini, cara itu, dan melihat hasilnya nggak presisi. Jadi saya bingung gimana cara mencetak di selembar kertas itu bolak-balik bagian sini dan di bagian sini agar sama teman-teman, presisi. Karena nanti itu hasilnya akan ada border, biasanya akan ada yang lebih ke atas dan ini lebih ke bawah, atau yang ini lebih ke pinggir, yang ini lebih ke pinggir sini. Jadi itu bingung banget teman-teman. Nah, mungkin dengan cara yang saya bisa ini teman-teman, jadi setelah melakukan beberapa kali percobaan, mencoba cara ini, mencoba cara itu, saya mendapatkan cara ini teman-teman. Nah, mungkin dengan cara ini, dan akan saya bagikan kepada teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin mengalami pengalaman yang sama, kebingungan saat mau mencetak bolak-balik secara presisi, video ini bisa membantu teman-teman. Itu harapan saya teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan langsung membahas bagaimana caranya. Tentunya teman-teman jangan lupa klik subscribe dulu, dukung kami agar channel ini menjadi semakin terus berkembang ke depannya, dan tentunya saya bisa terus membagikan ide-ide kreatif lainnya. Oke teman-teman semua, langsung aja berikut pembahasannya, tentunya bersama saya Wahyu di Win Entertainment. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan teman-teman, sekarang kita langsung aja buka file yang akan kita cetak bolak-balik kali ini. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah file yang akan saya gunakan sebagai bahan untuk tutorial cara cetak bolak-balik kali ini. Jadi ini adalah file undangan teman-teman ya. File desain undangan. Nah, ini bagian cover dan ini bagian isi. Nah, ini sudah dalam format JPEG teman-teman. Nah, kalau ada teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, gimana bang cara dapatin file yang udah dalam format JPEG seperti itu? Tentunya kita mendapatkannya setelah kita simpan dari file yang PSD ini teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka dulu file PSD-nya. Kita akan belajar cara menyimpannya dalam format JPEG teman-teman. Oke. Double klik, kita buka. Oke teman-teman, jadi ini adalah file PSD tadi teman-teman. Jadi kalau dibuka itu isinya adalah desain undangan seperti ini. Jadi desain undangan ini terdiri dari bagian cover dan bagian isi teman-teman. Jadi di sini sudah dibuat grup masing-masing ya. Ini grup khusus untuk bagian cover dan ini grup khusus untuk bagian isi. Nah, teman-teman, jadi kalau kita punya file PSD yang seperti ini, kita bisa edit-edit semua yang ada di sini, teman-teman. Tapi kalau kita cuma punya file JPEG-nya yang ini, itu filenya nggak bisa diedit-edit, teman-teman. Jadi kalau mau ngedit-ngedit desain undangan seperti ini, tentunya kita harus punya file PSD yang seperti ini. Oke. Nah, gimana cara dapat file JPEG-nya tadi? Jadi ini langkah-langkahnya, teman-teman. Nah, ini pertama kita akan membuat file JPEG untuk bagian cover. Itu artinya kita aktifkan tanda mata di sini, teman-teman. Tanda mata yang di sini ya. Ini kan mati, jadi nggak ada desain yang tampil di sini. Jadi kita tampilin dengan membuka atau mengaktifkan tanda mata di sini. Jadi ini hanya bagian cover aja yang kebuka. Dan kalau kita aktifin tanda mata yang bagian isi, nah itu teman-teman nggak tampil karena bagian isi di belakang bagian cover. Nah, jadi nanti kalau mau nyimpan bagian isi, tentunya untuk yang bagian covernya kita matiin tanda matanya seperti ini. Oke, jadi sekarang kita simpan dulu bagian cover. Oke, kita aktifin tanda matanya. Oke, klik file, kemudian klik save as. Kemudian untuk filenya kita buat cover.
Kemudian save as tipenya di sini JPEG teman-teman. Kemudian klik save. Nah, karena punya saya sudah tersimpan sebelumnya, jadi di sini kita dapat pesan seperti ini. Jadi kita replace aja, klik yes. Oke, dan di sini untuk image optionnya pada bagian quality itu buat aja 12 teman-teman, dan di sini buat maksimum. Dan di bagian small file, large file di sini itu pilih mentok di large file. Itu agar kita dapat kualitas gambar yang paling maksimal untuk penyimpanannya. Kemudian klik OK. Oke. Nah, kemudian setelah kita simpan yang bagian cover dalam format JPEG, kita akan simpan bagian isi dalam format JPEG. Itu artinya kita nonaktifkan dulu tanda mata bagian covernya. Oke, yang bagian isi aktifkan tanda matanya. Kemudian klik File, Save As. Kemudian file name-nya buat menjadi isi. Oke, di Save As tipenya kita buat JPEG. Kemudian klik Save. Oke, nah teman-teman, ini karena saya sudah ada, jadi langsung aja di replace ya. Kalau teman-teman belum simpan, biasanya nggak akan muncul pesan seperti ini. Oke, langsung aja klik yes. Oke, sama seperti tadi settingannya, quality-nya 12, maksimum, di sini mentok di large file. Kemudian klik OK. Oke teman-teman, setelah bagian cover juga bagian isi sudah kita simpan dalam format JPEG. Itu artinya kita sudah dapat file JPEG untuk dicetak bolak-balik. Dan sekarang kita keluarin dulu file PSD-nya. Oke, nggak usah disimpan karena tadi nggak ada yang kita edit-edit ya. Oke, sekarang kita buka folder yang tadi lagi teman-teman. Oke, di sini sudah ada bagian cover dan bagian isi. Dan ini yang akan kita cetak bolak-balik di satu lembar kertas. Oke, kita langsung sorot keduanya, blok seperti ini. Kemudian buka di aplikasi Adobe Photoshop-nya. Oke, nah setelah seperti ini teman-teman, sekarang kita akan mulai settingan di bagian cover dulu teman-teman. Oke, ke bagian cover. Kemudian teman-teman, di sini sedikit akan ada modifikasi untuk desainnya teman-teman ya. Nah, karena di sini itu file yang nggak full color teman-teman. Karena biasanya kalau kita nyetak itu nanti akan ada border atau kelebihan kertas yang tidak tercetak yang harus dipotong teman-teman. Kalau yang ada atau itu desainnya itu full warna, itu biasanya itu kita gampang untuk menentukan batasan mana yang harus dipotong. Tapi kalau filenya putih seperti ini, biasanya kita akan kebingungan nanti. Nah, dikhawatirkan nanti pas motong itu miring atau enggak pas dengan desainnya. Jadi terlebih dahulu teman-teman kita akan buat stroke atau garis bantu nanti di sini teman-teman. Oke, jadi caranya seperti ini. Jadi klik bagian background ini teman-teman. Tekan Ctrl J pada keyboard, kita duplikat layarnya. Kemudian double klik untuk layer satu ini. Kemudian kita klik stroke. Oke, seperti itu. Oke, di sini kita buat size-nya 1 aja teman-teman. Kemudian positionnya itu inside. Oke, kemudian untuk colornya teman-teman di sini disarankan untuk menggunakan warna hitam karena di sini kan garis bantu. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK lagi. Oke, jadi kita sudah dapat garis bantu. Jadi di sini kalau sepintas dilihat nggak ada teman-teman ya, tapi nanti pas dicetak itu ada garis nanti teman-teman. Di bagian sini, bagian sini, bagian sini, dan bagian sini. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya teman-teman kita bisa langsung setting pencetakan. Klik File, kemudian klik Print. Nah, setelah terbuka kotak dialog seperti ini teman-teman, Photoshop Print Settings. Nah, di sini kita di bagian Print Setup untuk bagian printer teman-teman. Di sini saya akan menggunakan printer dengan tipe L1110 series. Oke. Pilih printernya ya yang pertama. Kemudian untuk copiesnya di sini kita buat 1 aja karena kita di sini untuk praktek belajar ya, kita cetak di 1 lembar aja. Kemudian kita pilih print settings. Nah, di sini teman-teman untuk option main pada dokumen size-nya di sini kita akan buat ukuran baru teman-teman. Karena di sini kita akan menggunakan ukuran F4 ya teman-teman ya. Biasanya ukuran standar pada printernya untuk dokumen size-nya itu nggak ada ukuran F4 teman-teman.
Jadi kita terlebih dahulu buat. Nah, di sini penting juga teman-teman. Jadi informasi untuk teman-teman, untuk cetak bolak-balik, kita harus benar-benar menyesuaikan ukuran kertasnya. Jadi untuk ukuran F4 itu bisa kita dapat ukuran dengan cara ukur dulu dengan penggaris seperti ini teman-teman. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Ukuran yang akan kita buat di settingan pencetakannya ini. Jadi tadi kita dapat ukuran untuk paperweight-nya itu adalah 215 dengan satuan unit milimeter, dan untuk paper height-nya itu adalah 330 atau 330 dalam unit milimeter. Nah teman-teman, tadi kalau kita ukur dalam satuan cm untuk paperweight-nya itu 21,5 cm, paper height-nya itu 33 cm. Jadi kalau diganti menjadi satuan milimeter itu jadi 215 mm dengan 330 mm. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita buat ukurannya sesuai dengan ukuran kertasnya tadi. Nah, ini catatan juga untuk teman-teman. Kalau teman-teman misalnya menggunakan ukuran kertas yang lainnya, tentunya teman-teman juga harus cocokkan juga di settingan di sininya, agar nanti pas dicetak bolak-balik teman-teman bisa mendapatkan hasil yang benar-benar presisi maksimal tentunya. Oke teman-teman, dan di sini kita buat paper size name-nya F4. Oke, seperti itu. Kemudian di sini administrator protect-nya kita checklist. Kemudian klik save, kemudian klik OK. Oke, jadi kita sudah dapat ukuran F4, dan sekarang karena file yang akan kita cetak itu adalah landscape teman-teman, bentuknya landscape seperti ini ya desainnya, jadi kita pilih orientationnya itu landscape. Kemudian untuk paper tipenya plain paper teman-teman, karena di sini nanti untuk praktek ini saya akan mencetaknya di bahan kertas BC teman-teman, atau brief card. Jadi kertas BC ini kurang lebih hampir mirip-mirip kayak HVS dasarnya ya, tapi kertas BC lebih tebal teman-teman. Mungkin di next kesempatan kita akan review tentang kertas BC ini. Mungkin nanti kalau sudah ada videonya teman-teman bisa tonton pada link di atas ya. Oke, kemudian untuk kualitinya standar aja teman-teman. Karena menggunakan printer Epson L1110 dengan tinta standarnya itu udah cukup bagus untuk mencetaknya. Kemudian colornya tetap color. Kemudian kita ke more option. Nah, di more option di sini teman-teman, di sini biasanya akan ada perubahan nanti di pencetakan bagian isi teman-teman. Tapi di sini nggak ada ya. Di sini tetap seperti ini settingannya. Rotate 180 derajat tidak di checklist, high speed di checklist, mirror image tidak di checklist. Kemudian klik OK. Baiklah, seperti ini ya, udah jadi. Nah, selanjutnya teman-teman, karena ini file undangan, saya akan sedikit perkecil scale print size-nya di sini karena menyesuaikan dengan plastik OPP yang akan digunakan atau plastik undangan itu teman-teman. Teman-teman tentunya tahu, undangan kan biasanya dicetak terus diplastikin lagi. Nah, plastiknya itu namanya plastik OPP. Oke, di sini ukuran plastik undangan itu adalah 15 cm teman-teman kalau udah dilipat ya undangannya. Jadi kita menggunakan ukuran plastik 15 cm. Nah, itu nggak tahu kenapa kalau kita cetaknya 100%, pengalaman saya teman-teman, biasa suka nggak muat di plastiknya. Tapi ada juga yang muat, tapi tergantung produsennya mungkin ya. Mungkin agak sedikit mengecil atau gimana, saya juga kurang paham teman-teman. Jadi di sini kita menyesuaikan ukuran plastiknya, jadi scale-nya di sini kita buat 98,5
Nah, kalau ada teman-teman yang mungkin bertanya, Bang Wahyu gimana sih dapat ukuran skillnya seperti itu? Nah, di sini tentunya teman-teman melalui beberapa uji coba teman-teman ya. Jadi pas saya cetak di 100% itu ternyata nggak muat, saya perkecil lagi menjadi 99% ternyata masih nggak muat, dan akhirnya sampai saya dapat ukuran di 98,5% baru muat di plastiknya dan saya rasa cocok, baru saya buat seperti ini. Oke, teman-teman mungkin akan ketemu juga dengan hal-hal seperti ini ya. Oke, nah setelah seperti ini teman-teman, barulah kita akan menuju ke printer teman-teman. Kita akan menyalakan printernya dan juga kita akan siapkan kertasnya seperti ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masukkan kertas di tempat kertas pada printernya. Dan selanjutnya kita nyalakan printernya. Oke teman-teman semua, kertas dan printernya sudah siap. Sekarang kita langsung aja jalankan perintah cetak. Klik print. Oke teman-teman, sekarang kita sudah dapat hasil cetak untuk bagian cover. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa lihat ada garis bantunya yang kita buat tadi ya. Oke, sekarang kita posisikan sebagaimana posisi kertasnya keluar tadi. Oke, nanti kita lanjutin di bagian ini. Sekarang kita kembali ke monitor untuk settingan pencetakan bagian isi. Baiklah teman-teman, kita sudah selesai mencetak bagian cover. Selanjutnya kita akan ke bagian isi. Oke, kita sudah buka filenya bagian isi. Nah, teman-teman, jadi di sini untuk bagian isi kita tidak membuat file stroke atau file garis bantu seperti tadi. Karena nanti untuk memotong kita mengandalkan garis bantu yang bagian depan, teman-teman. Jadi di sini kita langsung aja untuk melakukan settingan pencetakan, teman-teman. Oke, klik file, kemudian klik print. Dan tentunya kita akan memilih printer yang sama, yaitu printer Epson L1110 teman-teman, yang kita gunakan seperti untuk mencetak bagian depannya tadi atau bagian cover tadi. Copiesnya satu aja, kita ke print settings. Oke, secara keseluruhan ini di option main itu sama saja seperti yang bagian cover tadi teman-teman. Dokumen size-nya karena sudah tersimpan tadi, kita tidak perlu setting ulang, jadi kita langsung pilih aja F4. Kemudian orientation-nya landscape, paper tipenya plain paper, quality yang standar, color-nya juga color di sini teman-teman. Oke, di sini akan ada perubahan di bagian option, more option teman-teman. Di tepatnya pada edit channel settings-nya teman-teman. Jadi untuk yang bagian isi ini, bagian rotate 180 derajat ini teman-teman, itu kita checklist. Oke, high speed-nya juga tetap di checklist, mirror image-nya tidak perlu di checklist. Oke, hanya itu yang dirubah, kemudian klik OK. Dan selanjutnya di sini juga kita akan samain teman-teman untuk di bagian scale print size-nya, scale-nya itu harus sama dengan bagian depan. Kalau yang bagian depannya tadi itu adalah 98,5 cm, 98,5%, maaf teman-teman belibet ya. Jadi di sini juga itu artinya harus 98,5% juga teman-teman. Nah, kalau di bagian depannya tadi itu adalah 100%, di bagian isinya atau bagian belakangnya juga harus 100%. Jadi kita samain, kita ikutin yang bagian depannya. Jadi tadi yang bagian depan 98,5%. Jadi kita samain ya. Kemudian selanjutnya, kalau sudah sampai tahapan ini, itu artinya kita sudah siap untuk mencetak. Jadi kita siapin dulu kertas dan printernya. Baik teman-teman, sekarang kita akan memposisikan kertas untuk mencetak bagian isi teman-teman. Jadi tadi untuk mencetak bagian cover, posisi keluar kertasnya seperti ini. Nah, untuk mencetak bagian isi, kita akan balik seperti ini teman-teman. Nah, kemudian baru masukkan lagi ke tempat kertas pada printernya.
Nah, setelah seperti itu, baru kita siap menjalankan perintah cetak. Oke teman-teman, kita sudah memposisikan kertasnya seperti tadi. Sekarang kita langsung jalankan perintah cetak. Klik print. Oke, bagian isi sudah tercetak teman-teman. Jadi posisinya seperti ini. Dan sekarang kita akan coba balik apakah sama dengan posisi yang bagian depan atau bagian cover tadi. Oke, sama teman-teman. Jadi bagian atas, ini bagian atasnya juga ya. Dan di sini kita lihat nanti untuk mencoba untuk melihat presisi atau tidaknya, kita akan coba potong teman-teman. Kita akan coba potong mengikuti garis bantu ini. Dan nanti kita akan lihat bagian depan dan belakang itu lurus atau tidak. Oke, tapi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, sepertinya ini presisi teman-teman. Oke, bagian sini ketemu dengan bagian sini. Bagian sini ketemu dengan bagian yang ini teman-teman. Oke. Itu juga kalau dilipat seperti ini, misalnya nanti pas jadi undangan, dibuka seperti ini. Oke, langsung aja sekarang kita akan potong bordernya ini. Kita akan lihat bagaimana hasilnya, presisi atau tidak. Oke teman-teman, sekarang kita sudah siap. Di sini ada pemotong kertasnya. Kita akan potong bagian bordernya. Oke. Oke, lanjut bagian sini teman-teman. Oke teman-teman semua, di sini sudah kita potong, dan ini untuk bagian cover tadi. Kita lihat. Oke, setiap bagiannya dapat yang di bagian dicetak ya. Kemudian kita balik. Itu juga untuk bagian yang dicetak semuanya dapat teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan hasil cetaknya presisi dengan pengaturan seperti tadi teman-teman. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan hasil yang presisi. Ingat teman-teman, untuk memotong tadi teman-teman agak sedikit masuk ke dalam ya. Di sini benar-benar tidak terlihat untuk hasil stroke-nya atau hasil garis bantu yang ikut di bagian yang diinginkan ini teman-teman. Oke. Sekarang kita coba lipat. Oke, seperti itu. Oke, depan belakang dibuka bagian dalamnya. Oke teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman cara untuk mencetak bolak-balik menggunakan aplikasi Adobe Photoshop di printer Epson seri L. Dan untuk praktek kali ini saya menggunakan printer Epson seri L1110. Oke, mungkin nanti teman-teman ada dari kalian yang nonton tertarik dengan desain undangan ini teman-teman. Mungkin di next kesempatan saya akan bagikan desain undangan ini secara gratis kepada teman-teman semua.
Dan ya teman-teman, tunggu terus video selanjutnya dari Win Entertainment. Dan teman-teman, di sini juga saya sudah siapkan plastik OPP atau plastik undangan yang ukuran 15, teman-teman. Jadi di sini kita akan coba masukkan hasil undangan yang kita cetak tadi ke plastiknya. Oke, pas banget teman-teman. Jadi tidak sempit dan juga tidak terlalu longgar. Oke, jadi apa sih maksudnya plastik OPP 15, teman-teman? Ukuran 15. Jadi ukuran 15 itu teman-teman adalah ukuran dari bagian sini ke bagian sini, teman-teman. Nah, itu kalau untuk bagian ukuran dari sini ke bagian sini itu biasanya lebih panjang lagi, teman-teman. Bisa sampai 25 cm. Seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, di sini ukuran 15 cm kali 25 cm. Jadi 15-nya dari sini ke sini dan 25 itu dari bagian atas ke bawah sini. Oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, jadi pas banget di plastiknya. Dan kalian tunggu untuk pembagian pre-desainnya. Kalau videonya udah ada, kalian bisa tonton pada link di atas. Baiklah teman-teman semua, jadi itu tadi adalah cara bagaimana cetak bolak-baliknya, teman-teman. Jadi saya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop di sini, dan untuk prakteknya saya menggunakan desain undangan pernikahan, dan untuk mencetaknya saya menggunakan printer Epson seri L11110. Nah, semoga teman-teman pengalaman yang saya bagikan di video kali ini juga bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang mengalami pengalaman yang sama. Oke, jangan lupa klik like bagi kalian yang suka dengan video seperti ini. Jangan lupa yuk klik share, bagikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi di luar sana. Dan jangan lupa klik subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada Win Entertainment agar saya bisa terus bersemangat untuk mengembangkan channel ini menjadi semakin lebih baik lagi, dan saya semakin bersemangat untuk membagikan lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman menarik tentunya tentang berbagai hal. Dan untuk kalian yang mungkin pengen tanya-tanya teman-teman tentang materi di video ini atau di materi di video kami yang lainnya, itu bisa sematkan pertanyaannya di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab sendiri. Kalau saya nggak bisa jawab, mungkin kita bisa saling sharing. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa jawab di forum channel ini tentunya. Oke, akhir kata saya undur diri dari hadapan kalian semua. See you next time di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get